Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal membahas salah satu fungsi dari Asis teman-teman, yaitu Battle Card. Sebenarnya udah pernah saya bahas ya untuk Battle Card ini atau Warpath biasanya di video sebelumnya, tapi mungkin belum terlalu fokus sama ninja-ninja yang saya pakai. Jadi nanti saya bakal kasih tahu Warpath apa yang bagus untuk ninja-ninja atau line up yang saya pakai. Oke, sama nanti beberapa ninja lainnya yang mungkin bisa saya kasih tahu. Tapi nanti silahkan teman-teman tulis aja di komentar untuk Warpath ini. Misalkan ada yang belum kebahas hero apa gitu ya. Nanti tulis aja Warpath yang cocok untuk ini nih apa gitu. Nanti saya bakal kasih rekomendasi. Oke, yang pertama, jadi kalau Warpath ini sangat-sangat berpengaruh kepada rule-nya ya. Jadi ketika dia defender dia pakai apa atau ketika dia pakai attacker dia pakai apa itu ngaruh banget kalau untuk Warpath gitu ya. Karena dia cocok untuk karena dia sendiri udah menyajikan ya. Dia itu menyajikan seperti ini. Dia ada 3 tipe, dia tipe attack ya berarti tipe attack biasanya pakai yang di sini. Tipe defense pakai yang di sini, tipe support yang di sini gitu ya. Jadi nanti ada pun yang di-support nih buat jadi attacker pun bagus. Nanti saya bakal kasih tahu ya. Nah, contohnya kayak ini attacker nih bagus nih. Dia dapat memberikan satu ali yang di arrow depan itu meningkatkan damage rate-nya. Jadi nanti ketika dia mati, this effect will expire. Nah, ini bagus buat rekan satu tim ya. Naikin damage-nya. Gitu. Oke, yang pertama di Killer Bee ya, wajib banget pakai hobi ya karena dia naikin ini ya. Ketika musuhnya ulti atau nge-skill terus kena si Killer Bee atau hero yang pakai hobi ini, dia bakal meningkatkan permanen secara defense-nya itu meningkat sebesar 1,76%. Dapat di stack 15 kali. Ini kan kalau 15 kali kan berarti bisa sampai 15% ya. 15% atau 20%. Nah, kalau misalkan teman-teman udah max gitu ya, dia bakal 4% stacknya bukan 1,7. Dan ini bisa meningkat sampai 60%. Itu tinggi sekali ya untuk defense. Silakan Killer Bee pakai ini wajib. Kemudian ini nggak wajib teman-teman, ini cuman memberikan break rate aja kepada ninja yang ada di hero kita. Break rate ini untuk menembus pertahanan musuh. Jadi memang sebenarnya kalau awal-awal tuh nanti teman-teman bakal sembarang aja make gitu ya. Tapi ini untuk yang pertama biasanya saya prioritasin untuk hero yang penting banget atau yang cocok banget gitu ya. Ini silahkan bagus juga Asuma untuk dipakai hero apapun ya, karena dia sifatnya memberikan break rate ke semua hero. Basically tapi nggak terlalu bagus banget. Silahkan kalau ada yang lain nanti diambil yang lain ya. Nah, untuk Killer Bee itu cocok lagi adalah yang ini teman-teman. Sebenarnya bukan si Asuma ya, tapi yang ini, Guardian Power. Dia ini dapat meningkatkan attack 12% sama defense 12% kepada semua hero kita. Ketika lebih dari dua ninja yang memiliki atribut yang sama di lapangan, dia dapat meningkatkan efeknya bukan 12% tapi bukan. Ini jadi meningkatkan 50% dari 12. Jadi dapat 6% tambahan ya, jadi 18%. Gitu. Attack sama defense-nya. Ini bintang 7 ya. Kalau bintang 5 ya berarti bintang 6 adanya teman-teman. Sebenarnya ada bintang 5 tapi lebih kecil lagi ya. Ada bintang 5 kok. Mungkin 6% kali ya atau 4%. Gitu. Oke, itu bagus ya. Silahkan diambil ini. Kalau ini cuman aktif di awal-awal aja nih. Terserah mau pakai ini juga boleh, tapi diutamakan ini ya. Nah, ini saya bingung nih. Kalau yang kayak begini saya rekomendasikan kemana ya? Karena dia tuh aktifnya di ronde pertama doang gitu. Saya nggak tahu dia bagus apa enggak. Sebenarnya bagus, silahkan kalau teman-teman mau pakai di yang ada di backup ya. Yang di backup silahkan pakai ini juga nggak apa-apa. Oke, Jiraya saya pakai ini ya, yang utama. Sebenarnya dia ini bagus dipasang di Guy ya, cuman di Guy karena nanti dia bakal ngerubah skill move-nya dari Guy. Jadi nanti serangannya bakal berubah. Serangan Guy bukan cuma tendangan doang, tapi ada rasengannya ya. Bukan rasengan, nggak tahu apa tuh. Kayak macan gitu ya, serangan biasa, bukan ultinya. Nah, ini nanti meningkatkan
memiliki 70% kemungkinan untuk mengabaikan 40% defense musuh. Jadi nanti defense-nya bakal diabaikan, dijadikan 0 gitu ya. Selama dia menyerang. Gitu. Tapi kemungkinannya 70% ya, lumayan tinggi. Oke, dia bagus juga untuk hero attacker. Kemudian ini nggak begitu bagus, ini sisaan aja. Jiraiya tuh bagus lagi pakai tag ya, tag. Samurai dia kurang bagus karena dia untuk teknik tipe ya. Jiraiya itu bagus tipe api ya, tapi apinya bukan yang ini ya, bukan yang racun tapi yang Deidara. Kalau teman-teman pakai Deidara juga bakal bagus karena dia bisa ngasih ignite. Karena di sini dia butuh adanya ignite ya untuk meningkatkan damage dia sebesar 15% ini tinggi banget ya. Oke. Jadi cocok untuk yang ada ngasih yang pertama debuff ignite dulu. Yang kedua adalah ininya ya, ributnya dilihat. Yang penting ada ignite nih, wajib ada ignite. Kalau nggak ada ignite ini nggak akan aktif. Sama kayaknya halnya Hanzo ya. Kalau teman-teman punya Hanzo gitu ya, terus teman-teman punya Sage Jiraiya itu cocok banget pakai ini. Jadi pakai yang Hanzo, terus ini elemen api buat Jiraiya. Karena di sini dia ketika ada poison di musuhnya, maka damage dia akan meningkat 35%. Makanya tadi saya rekomendasi kalau memang teman-teman punya Hanzo, silakan boleh pasang Hanzo ini tapi di elemen api untuk Jiraiya gitu. Karena saya nggak pakai Hanzo jadi jangan dipakai ya. Kecuali mau naikin statistik nggak apa-apa, statistiknya tinggi bintang 5 daripada pakai bintang 4 ya. Oke. Kemudian ini Jiraiya ya cocok banget ya pakai ini, udah tadi saya udah jelasin dia ada ignite, dia damage-nya bakal naik karena dia ultinya juga semakin banyak ignite-nya, damage dia makin sakit banget. Di ini udah paling cocok lah. Adapun yang lainnya teman-teman sebenarnya untuk tipe attacker tuh kayak ini ya, ini cocok banget tapi susah dapetinnya. Dia naikin damage peli semuanya sebesar 8% katanya. Sakon Ukon nih nggak jelas dapet di mana ya. Ini juga bagus nih, ultinya dia bakal naik damage-nya. 20% tinggi banget. Ya ekor 4 mungkin itu aja sih kalau dari attacker teman-teman. Teman-teman bisa pakai ini juga sebenarnya. Yang ini ya. Ini nih bebas pakai nih. Kayak Karin gini. Bisa dipakai buat semua. Ini buat defender terutama sih ya. Yang ini yang Guardian Power nih. Ini bagus juga buat tipe attacker. Karena dia naikin attack ya. Sebenarnya dia bisa dipakai ke siapa aja sih. Ke hero yang nggak bagus pun nggak apa-apa. Nah ini Taijutsu resistant ya. Buat nahan si Guy sebenarnya. Bagus buat di hero yang ada di belakang. Kalau ekor 4 saya taruh depan sih. Jadi nggak bagus buat pakai ini. Tapi ini juga masih goib. Nggak tahu dapetnya dari mana. Nah, kemudian ini ya, Naruto karena di sini syarat bukanya tuh ada di senjata sama get keempat. Naruto saya nggak punya keduanya, jadi mungkin saya rekomendasi aja dia itu bagusnya untuk tipe attack juga bagus. Dia bisa pakai ini enggak ya jelek ya. Ini ya, udah ini aja lah kalau menurut saya sih. Cuman kalau nggak ada ya tadi ya, mungkin terbatas bisa pakai ke sini. Silakan, nanti cari aja ini yang banyak ya, ini berguna banget. Kemudian ini hobi bisa. Kayaknya untuk yang join attack tuh nggak ada ya? Iya nggak ada. Ini juga bagus nih. Naikin attack critical rate sama damage-nya ya. 15%. Ini bagus banget. Saya udah pakai inilah Naruto. Karena dia sering critical sama damage-nya AOE ya. Dia sering ulti. Jadi pakai ini aja. Kayak ini pakai ini ada darah ya. Kayak tadi ya. Karena memang line up saya bisa nimbulin ignite dari Jiraiya. Makanya saya pakai di darah buat tipe listrik. Yaitu si Kuzu. Kalau yang lainnya ya tadi ya Kakuzu tuh dia bagusnya di ini, sang ini sama ini. Kalau yang lainnya saya sih nggak rekomendasiin ya, karena ini anti kritikal gitu. Silahkan boleh sih ini dipasang di layer kedua. Ini Clash Brock Red juga bagus sebenarnya.
Nah, kalau ini ya justru bagus pakai yang tadi Neji tuh. Ini ini bagus juga pakai yang ini, utamain pakai ini. Terus pakai yang ini, silahkan kalau ada. Tapi lebih kalau nggak kalau duanya itu udah kepake di slot pertama, silakan pakai Neji. Karena Neji itu dia bakal ningkatin block rate dia. Dia kan sering nimbul putih-putih ya. Dan kalau ada putih-putih itu nanti presentasi keluar putih-putihnya makin tinggi, dapat 10%. Block power adalah ketika putih-putihnya keluar itu kan ada damage-nya ya. Dan damage yang ditimbulin itu makin kecil. Itu namanya block power. Gitu ya. Yang lainnya saya jelek-jelek ya hero-nya, jadi saya nggak tahu apakah teman-teman pakai Orochimaru pakai ya. Misalkan Orochimaru pakai, nah, saya bakal lebih rekomendasiin yang ini teman-teman. Dia bakal nge-heal 100% damage-nya ketika dia sebelum ada di penghidupan ya. Nantinya dia ini cocok banget kalau ada Kabuto teman-teman pakai ya. Tapi untuk eh, Orochi juga oke. Kemudian ini juga bisa dipakai ke siapapun sih. Orochimaru tuh sering mati ya. Jadi ini cocok banget buat Orochimaru ya. Bukan maksudnya lemah tapi memang dia tuh bisa jadi middle lah. Dia tuh bisa jadi sekedar hiasan untuk nyulitin line up musuh ya. Ultinya kan bikin pusing gitu ya. Dan ini ketika dia mati juga bikin pusing gitu. Bakal ngurangin attack musuh 3 orang secara random 20% attack-nya selama 2 turn. Ini bagus banget. Silakan bisa pakai di Orochimaru. Oke, yang lainnya Pain. Pain ya bisa pakai inilah. Yugi itu bagus juga sih sebenarnya, tapi dia cuman ada di pertama aja ya. Mengurangi tapi nggak cocok lah buat si Pain. Silakan pakai ini atau yang listrik kurang bagus sih sebenarnya. Kegai oke lah. Kegai ini bagus banget. Nah, damage dia ini sakit banget Pain. Oke, untuk hero lainnya mungkin nanti biar teman-teman tulis di ini aja ya komentar ya. Apa yang cocok ya. Cuman yang biasanya bagus ya tadi ya. Yang ketiga itu hobi sama yang pakai topi petani tuh yang Jinchuriki. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kalau ada yang mau ingin ditanyakan, tulis di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.